Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bagi para kandidat, calon presiden, hati-hati untuk menggelar kampanye. Karena ternyata tidak bisa di sembarang tempat. Ada lokasi-lokasi yang sudah diatur dalam aturan PKPU bahwa masjid dan juga tempat pendidikan tidak bisa digunakan untuk sosialisasi. Apalagi untuk ajakan memilih kandidat. Tapi kalau kita lihat sekelas Menko Polhukam pun juga sempat menyampaikan bahwa urusan agama dan juga politik tidak bisa dilepaskan, Andro dan juga pemirsa. Bahwa dari agama itulah kemudian muncul berbagai ide-ide politik. Tapi kalau kita juga melihat apa yang disuarakan oleh Wakil Presiden, kita menyampaikan bahwa tempat ibadah, rumah ibadah dilarang untuk berkampanye. Apa sebenarnya batasan-batasan berkampanye di tempat ibadah? Kita akan langsung bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Tapi sebelumnya saya ingin dengar dulu mana suara dari mahasiswa Universitas Bung Karno. Semoga semangat seperti ini tetap bertahan di bulan Ramadan ya teman-teman ya. Mantap. Dijaga ya suaranya ya. Oke. Kalau gitu langsung saja saya akan perkenalkan sejumlah narasumber kami. Yang pertama, selamat malam Bang Mustofa Nahrawardaya, Ketua DPP Partai Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Gus Coy Effendi Hoiri, Ketua DPP Partai Nasdem. Assalamualaikum. The one and only nih, Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan politisi PDI Perjuangan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Kapitra Ampera. Assalamualaikum, selamat malam. Dan nanti akan bergabung juga kalau teman-teman lihat, pemirsa lihat ada kursi kosong di sini, nanti ada Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga utama KSP ya Maria. Tapi langsung saja kita ke Bawaslu yang kemarin itu yang terbaru kasus yakni ketika bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem, PKS, dan juga satu lagi siapa Bang? Demokrat ya Bang ya, Gus Coy. Kemarin ke Surabaya, Jawa Timur. Ternyata ada surat edaran bahkan pesan singkat yang menyebar ditujukan spesifik untuk Anies Baswedan. Gak boleh itu kampanye di masjid. Betul tidak itu? Memang ada arahan dari Bawaslu spesifik untuk Anies Baswedan, Pak Rahmat Bagja. Terima kasih Mas. Terima kasih juga atas undangannya ini untuk memperjelas masalah di Surabaya. Pertama, memang ada surat himbauan dari Bawaslu Kota Surabaya, tapi bukan ke Pak Anies, tapi ke Takmir Masjid Agung Surabaya, Takmir Masjid Al-Falah, dan Takmir Masjid Rahmat. Jadi bukan ke Mas Anies. Ini harus diklarifikasi. Dan kemudian, apakah bentuk surat himbauan itu tersebut mengenai masalah PKPU nomor 33 tahun 2018 mengenai aturan kampanye. Nah, sebelum aturan kampanye, karena kampanye sekarang belum, kampanye itu dimulai 28 November 2023. Sebelum itu, semenjak penetapan peserta pemilu dari partai politik yang sudah ada, kemarin Desember 2022, maka ada masa sosialisasi. Nah kemudian, belum tepat juga disebut Pak Anies ini bakal calon. Bakal calon itu ketika mendaftar, itu bakal calon. Begitu mendaftar, memenuhi syarat, maka disebut calon. Nah, jadi itu kemudian baru menjadi peserta kan. Nah oleh sebab itu sekarang masih di teman-teman Demokrat, PKS dan Nasdem dan mungkin juga Partai Umat diusung ya silakan saja. Itu internal partai kami tidak mau mencampur yang seperti itu dan memang tidak ada aturan kita bisa melampaui hal tersebut dan kami juga tidak kurang kerjaan juga harus untuk mencampuri urusan partai kan internal partai. Pak Rahmat, isi pesan yang ditujukan kepada takmir masjid itu apa? Poin penting ya? Poin pentingnya adalah mengenai peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 pasal 25 mengenai dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagai dimaksud pada pasal 24. Jadi kita harus lihat ada dua larangan. Pertama larangan kampanye di luar masa kampanye dan kampanye di luar jadwal. Nah kalau kampanye di luar jadwal berarti tanggal 28 November sampai 10 Februari itu ada kampanye di luar jadwal. Misalnya jadwalnya sekarang di Surabaya, tiba-tiba melakukannya di Sidoarjo. Nah itu di luar jadwal. Sedangkan di luar masa kampanye, di luar 28 November, sampai ditarik sampai dengan pengumuman peserta pemilu. Itu di luar masa kampanye. Aturannya, teman-teman silakan teman partai untuk mensosialisasikan dirinya. Itu tidak bahkan kami himbau untuk melakukan sosialisasi. Karena masa kampanye sekarang sangat sedikit, hanya 75 hari. Sekarang masa yang paling panjang adalah masa sosialisasi. Sosialisasi sampai 10 bulan. Oleh sebab itu ini kebalikan dari tahun 2019.
2019 masa sosialisasi itu sedikit, sedangkan masa kampanye itu 7 bulan. Nah oleh sebab itu kami himbau kepada partai peserta pemilu, partai umat kan sudah jadi peserta pemilu, silahkan mensosialisasikan dirinya. Namun ada hal-hal yang dilarang, misalnya di masjid itu tidak boleh, masjid itu punya semua pihak. Pak Rahmat Bagja, yang ini masih belum jelas. Atau tempat ibadah ya, bukan yang masjid. Karena ibadah, kita mayoritas beragama Islam di Indonesia, maka pasti akan tersebutlah masjid kan. Mungkin saja di gereja, mungkin saja di pura, mungkin saja di wihara. Itu kan hal yang biasa, bisa saja dilakukan. Baik Pak Rahmat Bagja, ini ada Bang Ali Mukhtar Ngabalin, boleh tepuk tangan hadirin sekalian. Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Baik, kita langsung lanjut dialog ya. Pak Rahmat Bagja tadi menyebutkan ada surat. Kemudian Bang, yang kami sempat juga heran, ini bukan hanya surat yang disadur, tapi ada pesan singkat. Isinya kami bacakan, surat Bawaslu Jatim 123-PM.00.02 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Jelas nama di sana Bang? Kami tidak tahu kalau hal itu. Sepanjang sepengetahuan kami, laporan dari Bawaslu Jawa Timur, tidak ada SMS blast yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Timur. Oke, artinya ini ada pelanggaran begitu bagi Bawaslu daerah tersebut? Tidak ada komunikasi, koordinasi dengan pusat? Nah, koordinasinya hanya masalah surat himbauan. Kami bukan hanya kepada teman-teman yang mengusung capres Pak Anies misalnya, tapi juga kepada seluruh partai. Itu kami kirimkan, jika kemudian melakukan sosialisasi, kami kirimkan surat himbauan ini kepada semua partai. Dimanapun juga. Cuman yang sekarang sering terlihat, karena Pak Anies kan keliling. Capres yang lain masih ada yang keliling, ada yang tidak. Pasti kami juga akan sampaikan surat himbauan tersebut. Tapi yang kami sampaikan ini bukan ke Pak Anies ya. Yang kami sampaikan adalah ke takmir masjidnya. Itu justru menggelitik Pak Rahmat. Karena kalau tidak ditujukan kepada Anies Baswedan, tapi kepada takmir, tadi isi pesannya adalah kampanye yang di luar waktu dan lain-lain. Memang yang berkampanye takmir masjidnya begitu. Sedangkan kalau kita lihat dari segi waktu kan memang Pak Anies sesaat sebelum pesan itu dikeluarkan yang calon yang diusung oleh beberapa partai tersebut adalah Anies Baswedan. Pertama, kenapa yang disampaikan oleh takmir masjid? Karena yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses yang ada di masjid tersebut adalah takmir masjid, pasti DKM, Dewan Kesejahteraan Masjid. Nah, DKM harus memastikan siapapun yang datang ke situ tidak melakukan kegiatan politik praktis. Itu yang paling penting, itu saja. Kalau DKM-nya sudah menghimbau, dia bukan salah DKM. Gitu. Tapi untuk koordinasinya Pak Rahmat Bagja, kan ada Bawaslu di tingkat pusat, kemudian Bawaslu provinsi, Jawa Timur dan Bawaslu Kota Surabaya. Bawaslu Kota. Kemarin sempat ada lempar-lemparan Pak antara provinsi dan juga kota. Bahkan kami sempat berdialog dengan Bawaslu Surabaya, memang menepis isu mengenai pesan singkat itu. Tapi kalau untuk nama ini masih rancu Pak kami Pak. Nama Anies Baswedan yang ada dalam pesan itu, pesannya memang tidak mereka bless. Tapi nama Anies yang spesifik itu apakah karena momentumnya Anies ada di Surabaya, datang ke masjid, tiba-tiba ada imbauan sifatnya, bukan larangan, imbauan kata Bawaslu Kota Surabaya Pak. Imbauan kepada takmir masjid. Kalau kita lihat di sini kepada yang terlampirnya, bisa ditampilkan saja suratnya, surat himbauan tersebut. Bisa ditampilkan kok. Kami tidak kemudian saling, enggak, ini di bawah tanggung jawab Bawaslu Republik Indonesia. Kami bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan ataupun hal yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Timur dan Bawaslu Kota Surabaya. Ya, Gus Coy sebagai salah satu partai yang mengusung Anies Baswedan, puaskah dengan pernyataan Bawaslu? Silahkan langsung saja, Gus Coy. Terima kasih. Saya kira jelas bahwa Mas Anies belum resmi calon presiden. Sehingga mau kemana saja hukumnya mubah, boleh. Nggak ada larangan, nggak ada gangguan sebagai warga negara. Yang kedua, masa kampanye juga belum jelas. Ya, jadi aturan tentang kampanye ya nggak bisa dipraktekkan, nggak bisa dilaksanakan untuk siapa? Ke masjid, ya namanya Muslim waktunya sholat Jumat ya ke masjid. Kita kan bagian dari ahlul masjid. Adapun di masjid kemudian ada orang salaman, foto-foto kan biasa. Nah, menurut saya apa yang disampaikan oleh Bawaslu saya kira oke, clear. Hanya memang ketika
itu disampaikan di saat seorang bakal calon presiden ada di daerah itu memang pasti dipelintir sedemikian rupa. Dan mungkin maksudnya untuk dikonotasikan ini memang juga mengingatkan Anies. Meskipun secara tertulis tidak. Atau paling tidak publik kemudian memahami seperti itu. Nah, forum ini saya kira Mas Bagja mengkelirkan ini. Jadi satu, tidak ada pelanggaran. Karena belum waktunya kampanye. Yang kedua, memang dia belum resmi sebagai calon presiden. Karena yang belum didaftarkan. Jadi boleh kemana saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak dan saudara-saudara semua, saya kira kita semua tahu fungsi-fungsi partai politik. Salah satunya adalah sosialisasi. Salah satunya lagi adalah pendidikan politik, memberikan informasi yang akurat tentang siapa kadernya yang dijagokan atau siapa saja mau dicalonkan. Itu saya kira, dan kita juga tahu aturan. Tempat ibadah bukan untuk kampanye apapun itu. Tempat ibadah bukan untuk ngejelekin orang, bukan untuk mempromot orang, mempromosikan orang sambil menjatuhkan orang lain, tidak. Tapi tempat ibadah selain berfungsi untuk ibadah mahdho, ibadah sujud, hablum minallah, ya, hubungan kepada Tuhan secara langsung, ada ghairu mahdho, ibadah sosial. Nah, fungsi-fungsi sosial di dalam tempat ibadah itu juga oke. Itu ada. Sosial apa? Kita sepakat. Bukan untuk politik praktis, kampanye partai, figur tertentu, tidak. Gus Coy, tapi kalau datang ke masjid, Gus Coy, kalau datang ke masjid selalu dikaitkan Gus Coy. Saya mau lanjutkan. Jadi, kalaulah politik di situ disampaikan adalah high politik atau siyasatul ulia. Politik kelas tinggi. Dalam konteks misalnya nilai tentang keadilan, ma'ruf nahi mungkar, ya, dan seterusnya. Nah, itulah siyasatul ulia, high politik. Itu boleh di dalam, dan itu khutbah-khutbah memang seperti itu. Misalnya masjid. Dulu pernah dalam sejarah Islam, masjid itu digunakan untuk ngejelekin lawan politik. Zaman awal-awal Muawiyah. Kan? Tapi setelah ada Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, itu kemudian diubah. Dalil yang ditampilkan setiap khotib adalah mengajak berbuat adil dan kebaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu lalu kemudian berlaku untuk seluruh masjid di Indonesia. Setiap khotib pasti akan menyatakan itu. Nah, ini siyasatul ulia, high politik. Nah, ini boleh. Karena mencerahkan, mencerdaskan, orang diajak menilai orang itu dengan nilai yang luhur, yang mulia, yang Gus Coy, tapi kalau kemudian oke lah Partai Nasdem, Anies Baswedan tidak akan berkampanye yang melanggar di tempat ibadah. Tapi bagaimana kalau datang saja ke tempat ibadah dikaitkan dengan politik identitas, Gus Coy? Ya, salahnya yang mengkaitkan. Mengapa begitu dikaitkan? Tidak semua politik. Kita punya identitas. Identitas kita yang paling inti adalah warga negara Indonesia dan Muslim. Ketika kita berpraktek di dalam politik, maka tidak bisa kita melepaskan nilai-nilai ajaran agama kita, terutama yang Muslim. Dan agama Muslim dalam konteks politik atau kehidupan yang lain, ketika itu bertabrakan atau mencaci maki orang atau menghancurkan orang, itu namanya bukan nilai-nilai agama. Itu nilai dirinya sendiri, itu salah, itu bukan nilai agama. Nah, Islam ketika dibawakan di politik yang kemudian banyak menyebut politik identitas, ketika dia menghancurkan orang lain, memfitnah orang lain, ya, mengejelek-jelekan orang lain, ini berarti yang dia bawakan bukan nilai-nilai Islam. Baik. Bukan politik identitas Islam. Baik, Gus Coy. Tapi kalau untuk Mas Mustafa Nara menarik nih. Kita beralih ke Mas Mustafa Nara dulu. Karena Mas Mustafa Nara sampai dengan sekarang mempertanyakan kok ada larangan kampanye kegiatan politik di masjid. Bahkan menurut Mas Mustafa Nara itu sah-sah saja dilakukan oleh partai politik. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.